Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 metode penelitian kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri Siti Zulaika, teman saya Mega Dwi Rahayu serta Syahrul Fami. Nah, di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang laporan penelitian kami yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa pada Kemampuan Berhitung Kelas 1 SDN Tarokan 2 Kediri. Dimulai dari saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana telah digariskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau disebut peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah suatu usaha dengan sengaja dijalankan dengan maksud mengubah dan mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pendidikan formal belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Hasil dari proses tersebut tercermin dalam prestasi belajarnya. Namun, dalam upaya meraih prestasi belajarnya yang memuaskan, dibutuhkan motivasi belajar. Salah satu hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah adanya motivasi belajar. Motivasi dianggap penting karena akan mendorong siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang baik sehingga siswa akan giat dalam belajar. Pada dasarnya, motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya pada kajian teori yang nomor 3 adalah hipotesis. H0. Adanya hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Hipotesis merupakan jawaban sementara terkait penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, hipotesis dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan dari motivasi belajar dengan prestasi belajar atau hasil belajar peserta didik SDN Tarokan 2 kelas 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara variabel X-nya adalah motivasi belajar, dan juga variabel Y yaitu hasil belajar. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama atau yang nomor 1 adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis mengenal apa yang ingin diketahui. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, mencari hubungan dan menjelaskan sebab-sebab dari fakta yang terukur, menunjukkan hubungan variabel serta menganalisisnya. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan peneliti dengan cara mengukur indikator-indikator variabel. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini, peneliti bermaksud untuk mengambil data mengenai apakah ada pengaruh antara subjek dan objek yang diteliti. Apakah ada keterkaitan hubungan antara kedua variabel. Penelitian lebih menekankan pada data numerisal atau angka yang diolah dengan metode statistika.
peneliti akan melakukan penelitian mengenai hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa pada kemampuan berhitung kelas 1 SDN Tarokan 2. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jenis pendekatan. Metode penelitian korelasi merupakan metode penelitian yang tersusun secara sistematis disertai pengumpulan data-data tertentu untuk memastikan adanya hubungan atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengetahui adanya hubungan atau tidak mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel tersebut, dapat menggunakan koefisien korelasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasi untuk mengetahui seberapa tinggi hubungan motivasi belajar untuk hasil belajar siswa pada kemampuan berhitung kelas 1 di SDN Tarokan 2. Nah, selanjutnya atau yang ketiga adalah teknik sampling. Nah, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebelumnya saya akan menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah 38 siswa. Sedangkan sampel itu sama dengan populasi. Jadi, jika populasinya adalah 38 siswa, maka sampelnya juga 38 siswa. Selanjutnya yang keempat adalah analisis data. Data diasumsikan sudah normal dan homogen, sehingga tidak perlu dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama akan dilakukan untuk mengetahui hipotesis deskriptifnya. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, yang kedua adalah uji korelasi atau R. Pada uji korelasi ini terdapat motivasi belajar dan juga prestasi belajar dengan nilai motivasi belajar 1, prestasi belajar 0,3680, sekian. Maka dapat diperoleh R hitung. Motivasi belajar dengan prestasi belajar R hitung dengan hasil 0,37 dengan menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah menghitung R tabel. R tabel itu rumusnya alpha A sama dengan sig-nya adalah 5%, N sama dengan 38. Jadi R tabel adalah 0,32. Yang keempat adalah daerah kritis atau penolakan. R hitung lebih besar R tabel, maka H0 ditolak. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima. Maka dapat dibandingkan 0,37 lebih besar dari 0,32, sehingga hasilnya R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah H1 terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Metode di atas diperoleh hasil H0 ditolak, maka H diterima. H1 diterima. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi belajar yang disimpulkan dengan variabel X dengan variabel prestasi belajar yang disimpulkan dengan variabel Y. Selanjutnya dilakukan analisis persamaan regresi dari data-data tabel-tabel tadi, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Jadi untuk persamaan regresi diambil dari intercept dan motivasi belajar, yaitu Y sama dengan A plus BX. Hasilnya sama dengan 13,7 ditambah 1,47X. Setelah melakukan persamaan regresi, selanjutnya adalah menentukan prosentase atau presentasi determinasi
merupakan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasilnya adalah R sama dengan RH kecil kuadrat dikalikan 100% sama dengan 0,13 dikalikan 100% sama dengan 13%. Jadi hasilnya itu 13%. Nah, jadi dilihat dari data tersebut, pengaruh antara motivasi belajar dengan prestasi belajar diperoleh persentase sebesar 13%. Hal ini berarti 87% sisanya dipengaruhi oleh hal atau variabel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Fahmi akan melanjutkan pembahasan mengenai materi yang kami sampaikan, metode penelitian kuantitatif. Saya bagian pembahasan dan kesimpulan. Di sini pada pembahasan ada 4 tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah observasi awal. Tahapan observasi ini meliputi observasi awal, perumusan masalah, pelaksanaan penelitian, analisis, dan penyusunan laporan penelitian. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 April tanggal 2021 di SDN Tarokan 2 yang bertujuan untuk meminta izin untuk melakukan observasi dan langsung berkomunikasi dengan Ibu Wali kelas yang bersangkutan, yaitu Ibu Wali kelas 1. Kemudian peneliti mulai membuat rumusan masalah yang akan diteliti dan selanjutnya membuat instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SDN Tarokan 2. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ada beberapa langkah yang kami lewati, yaitu tahap wawancara, tahap observasi, tahap analisis data, dan tahap interpretasi data. Dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Harti selaku Kepala Sekolah SDN Tarokan 2 pada tanggal 10 April 2021. Setelah itu melakukan wawancara dengan Wali kelas 1 pada tanggal 11 April 2021. Wawancara di sini berfungsi untuk melengkapi data-data penelitian dan sebagai bentuk diskusi antara peneliti dan narasumber terkait nilai matematika dari peserta didik yang akan kami teliti. Langkah selanjutnya adalah observasi. Observasi dilakukan secara oleh peneliti. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah materi matematika atau kemampuan berhitung siswa kelas 1 SDN Tarokan 2. Dan kemudian tahapan selanjutnya adalah penyebaran angket. Dalam penyebaran angket ini kami melakukannya dengan sistem online melalui Google Form yang kami minta bantuan dari wali kelas untuk disalurkan kepada siswa untuk diisi mengenai kuesioner yang telah kami buat. Dari hasil kuesioner tadi kami mencari korelasi, regresi, dan determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian analisis data. Analisis data pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah data kuantitatif serta menentukan yang digunakan analisis yaitu korelasi, regresi, dan determinasi. Uji korelasi dimaksudkan agar menemukan keterkaitan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel X terhadap variabel Y. Kemudian tahapan selanjutnya adalah interpretasi data. Berdasarkan tahapan-tahapan analisis data yang telah kami lakukan, mulai dari uji korelasi sampai dengan persentase determinasi, beroleh sebagai berikut.
Untuk uji korelasinya dengan pedoman bahwa R hitung kurang dari R tabel maka HO diterima, dan sebaliknya R hitung kurang dari R tabel maka HO diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar X memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel prestasi belajar Y. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hitung R hitung sebesar 0,37 dan R tabel sebesar 0,32, yang artinya antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar berkorelasi dengan kriteria hubungan atau pengaruh rendah. Selanjutnya untuk persentase determinasinya adalah 13%. Hal ini dapat diketahui melalui uji regresi tabel regression statistik yang diperoleh koefisien determinasi R sebesar 0,13, sehingga dapat ditarik kesimpulan besarnya persentase pengaruh antara motivasi belajar dengan prestasi belajar diperoleh persentase 30%. Peneliti akan mencari adanya hubungan motivasi belajar ekstrinsik maupun intrinsik dengan prestasi belajar siswa, khususnya dalam kemampuan berhitung siswa kelas 1. Apakah adanya motivasi ekstrinsik atau intrinsik yang terdapat hubungan antara pemberian motivasi dan hasil belajar atau prestasi belajar berhitung peserta didik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif yang bermaksud untuk mengambil data mengenai apakah ada pengaruh antara subjek dan objek yang diteliti, apakah ada keterkaitan hubungan antara kedua variabel. Kami melakukan observasi di SDN Tarokan 2 pada siswa kelas 1 yang berjudul hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa pada kemampuan berhitung kelas 1 di SDN Tarokan 2. Pada penelitian ini kami melakukan analisis korelasi, analisis regresi, serta menentukan persentase determinasi. Setelah dilakukan penelitian serta analisis mengenai hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa pada kemampuan berhitung kelas 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar pada kemampuan berhitung kelas 1 SDN Tarokan 2 Kediri. Hal ini dibuktikan dengan angket atau kuesioner yang diajukan pada siswa kelas 1 SDN Tarokan 2, yakni sebagai responden setelah diuji telah berkorelasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.